Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu semua, ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Takhta pengadilan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saudara mendengar kata pengadilan, apa yang saudara pikirkan? Apakah ketika kita ada di pengadilan, itu sesuatu yang biasa saja, ataukah sesuatu yang menakutkan? Tergantung kita hadir di pengadilan sebagai apa. Kalau kita hadir di pengadilan sebagai korban, kita tidak perlu takut karena di sana ada orang yang siap membela kita. Tapi bagaimana kalau kita hadir sebagai tersangka, sebagai pelaku sebuah kejahatan? Apa yang terjadi? Kita pasti merasa takut. Apalagi kita tidak didampingi oleh seseorang yang siap membela kita. Ketakutan itu akan sangat terasa. Akan ada hukuman yang siap kita terima setelah sidang itu berakhir. Tapi tahukah saudara bahwa sidang pengadilan bukan terjadi di dunia ini saja? Bagian firman Tuhan dalam bacaan kita hari ini dengan jelas mengatakan tentang takhta pengadilan Kristus. Ini berarti ada pengadilan Kristus. Jadi jelas sekali bahwa ayat kita menunjukkan kelak nanti akan ada pengadilan di hadapan Allah. Kita juga bisa bandingkan itu dengan firman Tuhan bagian lain di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dia katakan di sana, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Ya, manusia ditetapkan mati satu kali. Dan sesudah itu apa yang terjadi? Ada penghakiman. Manusia dihakimi di hadapan Allah. Itu yang pasti terjadi. Siapa yang bisa menolak takhta pengadilan Kristus? Di dunia ini, mungkin kita berusaha untuk hidup dengan baik, sehingga kita tidak ada dalam ruang sidang pengadilan. Tetapi berbeda dengan kelak nanti. Setiap kita, baik ataupun tidak, kita pasti menghadap takhta pengadilan Kristus. Dan setiap kita pasti dihakimi menurut setiap perbuatan kita. Bagaimana kita menghadapi kondisi ini? Tapi menariknya, firman Tuhan juga menjelaskan kepada kita bahwa Kristus akan ada di dalam sidang pengadilan itu. Dan dia berdiri sebagai pembela. Pembela siapa? Pembela orang-orang yang telah percaya kepadanya. Bukankah ini satu berita gembira? Bukankah ini satu kabar sukacita bagi saya dan saudara yang adalah orang percaya? Kita semua pasti akan dihakimi di dalam sidang pengadilan Allah. Tetapi kita tidak sendiri berdiri. Ada Kristus yang mendampingi kita sebagai pembela kita di hadapan Allah. Jika demikian saudara, yang saya mau katakan bahwa berbahagialah mereka yang sudah memiliki Kristus di dalam hidup. Pastinya Kristus menjadi pembela mereka. Tapi mereka yang belum memiliki Kristus di dalam hidup, ingat saudara, saudara hanya sendirian di dalam sidang pengadilan Allah. Dan saudara sendirian yang akan memikul dosa-dosa yang saudara buat di dunia ini. Dan saudara pasti akan mengalami hukuman kebinasaan kekal dari dosa-dosa yang saudara lakukan. Berbeda dengan mereka yang ada di dalam Kristus. Karena itu saudara terkasih, hari ini ketika saudara mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Karena setiap kita akan menuju kepada sidang pengadilan Allah. Kelak nanti ketika kita mati, kelak nanti
ketika Kristus datang kembali untuk kedua kali ke dalam dunia. Maukah saudara memiliki Kristus? Dan jika itu terjadi, Kristus menjadi pembela saudara di hadapan takhta pengadilan Allah. Tapi jika tidak, maka saudara sendiri yang siap menanggung, memikul seluruh pelanggaran dan dosa yang saudara buat. Dan pastinya hanya ada hukuman kebinasaan kekal. Silakan saudara merenungkan semua itu dan mengambil keputusan. Maukah masuk ke dalam sidang pengadilan Allah dengan Kristus sebagai pembelamu? Atau saudara sendiri yang duduk dan membela dirimu sendiri yang berujung kepada hukuman kebinasaan kekal? Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan. Satu awasan bagi kami, satu peringatan bahwa setiap orang pasti akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kami bersuka cita karena kami punya Kristus yang akan berdiri sebagai pembela kami di dalam sidang pengadilan itu. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki Kristus, biarlah kesempatan yang ada, mereka boleh membuka hati, menerima Kristus sebagai Sang Juru Selamat, sebagai pembela mereka di hadapan Allah kelak nanti. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan saat ini. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.